Wahyu pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Ini merupakan teks utama yang menjadi bacaan kita, namun kita akan melihat bagian lain di dalam perjanjian lama tentang kesetiaan. Mari kita lihat bersama firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 hingga ayat 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan firman Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu susah ditemukan. Dalam dunia pekerjaan, bukan hanya kepintaran yang dicari dan dibutuhkan, tapi juga kesetiaan. Amin. Saya ingat dalam pendidikan di STTJP, beberapa dosen-dosen yang begitu luar biasa. Mereka menilai mahasiswa bukan karena hanya kepintaran mereka, tapi dosen-dosen menilai bagaimana mahasiswanya itu setia. Dia hadir tepat waktu, dia ikut ibadah, dia setia duduk di depan atau setia pada tempatnya, dia setia mendengarkan dengan baik, walaupun ujian nilainya itu rendah, walaupun mungkin nilainya tidak mencukupi presentasi angka penilaian yang diberikan dalam kontrak mata kuliah, tapi karena kesetiaan, dosen memperhitungkan dan memberikan nilai terus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan rumah tangga pun, harta bukan menjadi fokus atau ukuran yang utama sukses tidaknya keberhasilan rumah tangga, melainkan kesetiaan. Amin. Saya dalam beberapa minggu ini ada melayani beberapa keluarga, berjumpa dan tahu beberapa keluarga yang kehilangan kesetiaan. Padahal dari segi ekonomi mereka cukup, mereka berlimpah, mereka mempunyai segala-galanya, makan minum cukup, dan mereka bisa membeli barang-barang yang baik. Tapi sayang, rumah tangganya rusak. Semakin banyak uang, bukan kesetiaan itu makin meningkat, tapi kesetiaan udah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesetiaan adalah salah satu kriteria yang Tuhan inginkan ketika kita mengikut Dia. Salah satu hal yang Tuhan mau kita anak-anak Tuhan itu lakukan. Salah satu hal yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita, setia. Amsal pasal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Baik hati banyak ditemui, tapi setia, firman Tuhan katakan, siapakah yang menemukannya? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan setia?
Kata setia yang Amsal katakan di dalam pasal 20 ayat 6, rupanya itu juga mempunyai arti, yakni dapat dipercaya dan jujur. Kata setia berasal dari kata emun, bahasa Ibrani, yang juga mempunyai pengertian lain, yakni dapat dipercaya dan jujur. Sekarang coba katakan kiri kananmu, engkau setia. Engkau dapat dipercaya. Engkau jujur. Bapak Ibu yang saya kasih, setia itu mahal. Amin. Setia itu sesuatu yang Tuhan perhitungkan ketika kita mengikut Dia. Bukan hartamu, bukan kepintaranmu, bukan kepandaianmu, tapi Tuhan melihat kesetiaanmu. Karena ini kriteria awal yang Yesus katakan ketika mengikut Dia, harus memikul salib dan mengikut Dia. Kalau tidak memikul salib, Yesus katakan Ia tidak layak bagiku. Ada banyak kisah dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru. Banyak tokoh yang saya percaya tidak asing di telinga kita. Bagaimana mereka setia dalam mengikut Tuhan. Ada Abraham, ada Nuh, ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada banyak tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru, yang mana ketika Tuhan dapati mereka setia, Tuhan memanggil mereka, Tuhan juga memperlengkapi dan memakai serta mengangkat hidup mereka dengan begitu luar biasa. Dan siang hari ini saya ingin kita belajar dari satu tokoh di dalam perjanjian lama. Dalam Kejadian pasal 37. Tokoh yang setia. Tokoh yang jujur dan dapat dipercaya. Dia bernama Yusuf. Kejadian pasal 37. Kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dari kebenaran firman Tuhan jelas Yusuf ini adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Karena sebelum ia mengalami yang namanya masalah demi masalah, dia sudah dikenal dengan kejujuran dan kesetiaannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari kisah Yusuf juga kita belajar bahwa kesetiaan itu harus melalui ujian. Kesetiaan sekali lagi harus melalui ujian. Yusuf ketika didapati setia, jujur, dia dapat dipercaya dan bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan bahkan dilakukannya. Alkitab katakan bahwa ia tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Waktu dia jujur berkata tentang mimpi bahwa ada gandum berkas-berkas, dan berkasnya itu berdiri, dan berkas-berkas saudara-saudaranya, ayahnya itu tunduk kepalanya. Saudara-saudaranya membenci. Bahkan ketika dia berkata bahwa ada bulan bintang, ya, ayat 9 dalam Kejadian pasal 37. Matahari, bulan, dan bintang, dan ke-11 bintang itu sujud menyembah kepadaku. Makin bencilah saudara-saudaranya terhadap dia. Dan Yusuf mengalami yang namanya pembuangan.
dia disiksa, dia dibuang bukan oleh orang lain, tapi oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sudah dibuang ketika Yusuf ada di rumah istri Potifar. Di rumah Potifar, dia menjadi budak. Dari anak kesayangan berubah menjadi budak. Lebih jauh lagi, Yusuf mengalami godaan, difitnah, dan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam hidupnya, sesuatu yang seharusnya bukan menjadi bagiannya, ia dipenjara. Ujian demi ujian ia hadapi dan lewati. Dan di dalam ujian itulah sebenarnya kesetiaan itu sedang dilihat oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau Anda sedang mengalami ujian ini, kalau Anda sedang mengalami masalah, kalau Anda sedang mengalami kesusahan, akan kesetiaan dan kejujuran, bahkan sesuatu yang sebenarnya terjadi, namun engkau difitnah, ingat, Tuhan sedang mempersiapkan untuk melihat keberkatan. Yusuf, kesetiaannya diuji. Kesetiaannya itu nyata, bukan hanya statement, bukan hanya status, tapi kesetiaan melalui ujian. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau Anda kecewa, putus asa, bahkan hanyut dalam kemarahan ketika kesetiaanmu diuji, jangan sampai kita tidak melihat berkat Tuhan yang besar apa di depannya. Ingat, Tuhan mau melihat kesetiaan. Kalau engkau sudah setia dan masalah datang silih berganti, tantangan datang silih berganti, kesusahan datang silih berganti, percaya bahwa itu adalah cara Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk bagaimana engkau dapat akan melihat berkat besar yang Tuhan sediakan di depan. Amin. Coba bayangkan kalau Yusuf tidak setia, kalau Yusuf kecewa, Yusuf hanyut dalam persoalan, apakah dia dapat melihat cara Tuhan mengangkatnya dan memulihkan keluarganya? Setia karena di dalam kesetiaan itu ada ujian. Yang berikut, Bapak Ibu yang saya kasih, kesetiaan itu harus bertahan di dalam pencobaan. Cobaan datang silih berganti dalam kehidupan Yusuf. Masalah datang silih berganti, mulai dari keluarga, mulai dari orang-orang terdekatnya. Masalah datang, namun Yusuf bertahan. Yusuf tidak lari. Bayangkan kalau Yusuf lari dari persoalan, Yusuf tidak bertahan menghadapi situasi yang ada di dalam hidupnya, badai hidup yang ia sedang hadapi. Saya percaya Yusuf tidak akan melihat janji Tuhan di depan, dan mimpi yang ia sudah sampaikan kepada keluarganya tentang berkas dan bulan, bintang, matahari yang sujud kepadanya itu tidak akan nyata. Tuhan sudah memberikan visi, Tuhan sudah menetapkan apa yang terbaik dalam kehidupan Yusuf. Dan saya percaya Yusuf mengerti itu.
Yusuf pegang janji Tuhan. Yusuf orang yang beriman. Yusuf setia, dia jujur dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu kalau kita baca kisahnya, walaupun dia dibuang dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah Potifar, di penjara, Yusuf tetap menjadi orang kepercayaan. Yusuf tetap menjadi apa? Orang yang berpengaruh. Dan Yusuf bertahan di dalam persoalan. Inilah yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih. Kesetiaan bukan hanya harus melalui ujian. Kesetiaan itu teruji ketika kita bertahan di dalam persoalan. Yang berikut, kesetiaan itu juga membutuhkan pengorbanan. Saya mencoba merenung dan memposisikan diri berada dalam keadaan Yusuf. Yusuf dibuang. Yusuf dijual. Bayangkan, dia dijual bukan oleh orang lain, bukan oleh perampok, bukan oleh pencuri, tapi oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia difitnah. Bayangkan bagaimana perasaannya, bagaimana hatinya, bagaimana pikirannya tentang saudara-saudaranya ketika ia difitnah, ketika ia dijual, ketika ia tidak disenangi. Ini saudara-saudaranya sendiri, orang yang hidup satu rumah dengannya, bahkan sampai di rumah Potifar, dia masih juga difitnah. Lebih lagi pada waktu di penjara, Yusuf sudah menolong 2 orang, juru roti dan juru minum. Tapi ia dilupakan ketika juru roti dan juru minum itu bebas. Satu digantung, satu bebas dan diangkat kembali. Yusuf dilupakan. Bagaimana perasaan Yusuf? Yusuf berkorban, bukan berkorban harta, bukan berkorban kekayaan, tapi Yusuf korban perasaan. Yusuf korban harga diri, karena dia tahu Tuhan yang membelanya. Karena Yusuf adalah pribadi yang setia, yang jujur dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, poin yang ketiga, kesetiaan itu, saya mau katakan, membutuhkan pengorbanan. Kalau Anda setia, Anda juga harus berkorban. Berkorban waktu, berkorban perasaan, berkorban segala-galanya. Itu adalah wujud kesetiaan. Kalau Anda setia hanya di mulut, kalau Anda hanya setia di perkataan, apalah arti kesetiaan? Sekali lagi, kesetiaan membutuhkan pengorbanan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang saya kasihi, kesetiaan itu akan membuahkan dampak yang besar. Tadi Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa jemaat Smyrna, jemaat Kairos, ketika engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yusuf adalah contoh yang nyata. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Daniel dan lain-lainnya, teman-temannya. Mereka adalah contoh yang nyata. Ketika mereka setia, mereka melalui ujian. Ketika mereka setia bertahan di dalam setiap persoalan. Ketika mereka setia dengan pengorbanan. Kesetiaan mereka itu membuahkan dampak yang besar. Yusuf diangkat oleh Tuhan. Yusuf, karena Tuhan lihat kesetiaannya, Tuhan
Tuhan lihat kejujurannya. Tuhan tahu bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Walaupun orang-orang di sekitarnya memfitnahnya. Walaupun orang-orang di sekitarnya memfitnah, bahkan mengolok-oloknya. Tidak memperdulikan, bahkan membuang dia. Tapi karena ada nilai kesetiaan, ada nilai kejujuran, ada sikap yang dapat dipercaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk mengangkat dan memulihkan keadaan Yusuf. Bahkan kesetiaan itu Yusuf nyatakan, walaupun ia sudah menjadi orang besar, walaupun ia berjumpa dengan saudara-saudaranya, orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada dia. Keluaran 50 ayat 20 dikatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf berkata bahwa Tuhan punya rencana. Waktu Yusuf diangkat oleh Tuhan, Yusuf tidak mencari Potifar lebih dulu, atau juru minum yang melupakannya. Bayangkan, ini orang nomor 2 di tanah Mesir. Atau Yusuf berbuat yang jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan terhadap saudara-saudara. Tapi Yusuf tetap didapati berintegritas, akan setia. Dia didapati tetap jujur dan dapat dipercaya. Dan Tuhan memakai Yusuf untuk rencana dan maksud besar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah kesetiaan Tuhan dapat di dalam hidupmu hari-hari ini? Ingat, kesetiaan itu berarti juga kita dapat dipercaya dan jujur. Ingat, kesetiaan itu harus melalui ujian. Kesetiaan harus bertahan dalam setiap persoalan. Kesetiaan membutuhkan pengorbanan. Dan kesetiaan, percaya, akan membuahkan dampak yang besar.